Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak yang diampu oleh Bu Reni Medika Wati Taufik. Judul materi kami adalah Dynamic System Development atau biasa disingkat dengan DSDM. Adapun anggota kami itu berjumlah 5 orang, yaitu ada Jerry Pratama, saya sendiri Oki Aryatna, kemudian ada Rio Zaki, Yudi Hendrawan, kemudian yang terakhir ada Zul Ijra Saryandi. Baiklah, untuk tidak memperpanjang, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Itu yang pertama ada pengertian dari DSDM atau Dynamic System Development. Itu adalah suatu kerangka kerja yang awalnya didasarkan pada Rapid Application Development atau biasa disingkat dengan RAD, dengan mengutamakan keterlibatan pengguna secara berkesinambungan dengan pendekatan pengembangan secara berulang dan bertambah. Tanggap terhadap perubahan untuk membangun sistem perangkat lunak yang memenuhi kebutuhan bisnis tepat waktu dan juga tepat anggaran. Kemudian ada rilis fitur dasar sistem dan rilis fitur pendukung yang akan dijelaskan oleh Yudi. Kepadanya dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada Saudara Oki. Selanjutnya yaitu adalah dua rilis dari DSDM. Yang pertama itu adalah rilis fitur dasar sistem yang berfungsi mengidentifikasi peran pengguna. Yang kedua ada rilis fitur pendukung yang berfungsi untuk melengkapi kebutuhan sistem yang dikembangkan secara menyeluruh. Dan inilah gambaran dari alur DSDM. Yang pertama yaitu studi kelayakan, lalu masuk ke studi bisnisnya. Ada proses iterasi fungsional prototype. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi fungsional prototype, lalu dilakukan penjadwalan, lalu membuat fungsional prototipenya. Setelah fungsional prototipenya selesai, akan direview prototipenya. Jika masih mengalami masalah atau masih tidak sesuai, akan kembali lagi ke mengidentifikasi fungsional prototipenya. Jika reviewnya diterima, akan masuk ke iterasi desain prototype. Yang pertama dilakukan adalah mengidentifikasi desain prototype yang akan dibuat, lalu dilakukan penjadwalan, lalu membuat desain prototype, lalu akan dilakukan review. Jika review tidak sesuai, hasil dari review tidak sesuai, akan masuk lagi ke mengidentifikasi. Jika desain dirasa sudah cukup, akan masuk ke implementasi. Selanjutnya adalah tahapan-tahapan dari DBSM yang akan dijelaskan oleh Ijra. Pada Ijra dipersilakan. Terima kasih kepada Bang Yudi. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tahapan DSDM. Tahapan utamanya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebelum proyek, kita mengidentifikasi kandidat proyek. Yang dimaksud dari mengidentifikasi ini, kita mencari tahu apa-apa yang dibutuhkan oleh proyek. Selanjutnya, memastikan pembiayaan proyek dan memastikan jaminan proyek. Yang kedua, siklus hidup proyek. Merupakan inti dari DSDM yang terdiri dari 5 sub tahap, yaitu studi kelayakan, studi bisnis, perulangan model fungsional, perulangan perancangan, pembuatan, dan penerapan. Yang ketiga yaitu setelah proyek, memastikan sistem berjalan secara efektif dan efisien. Alasan memilih metode ini karena proses pengembangan DSDM mengedepankan kecepatan, kemudahan, dan fleksibilitas. Selanjutnya yaitu ada keunggulan dan kekurangan dari metode DSDM yang akan disampaikan oleh Rio. Pada Rio, dipersilakan. Terima kasih pada Zulidra. Selanjutnya saya akan menjelaskan keunggulan. Yang pertama itu DSDM membantu pengguna untuk mendefinisikan dengan jelas mengenai kebutuhan sistem. Desain rancangan digambarkan secara bertahap dan terus berkembang hingga mendapatkan kesepakatan antara pengguna dan pengembang sistem untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebutuhan. DSDM memiliki dampak strategis yang penting terhadap kinerja organisasi, mampu beradaptasi dan memperbaharui infrastruktur sistem informasi berdasarkan strategi organisasi.
Untuk kekurangan yaitu ada 3. Yang pertama, kemungkinan ketidakstabilan. Dalam metode pengembangan dinamis, perangkat lunak dievolusi secara terus-menerus seiring waktu. Yang kedua, kurangnya perencanaan yang matang. Pendekatan yang sangat dinamis dapat mengarah pada kekurangan perencanaan yang matang. Yang ketiga, dukungan sistem yang memadai. Metode pengembangan dinamis dapat memerlukan dukungan teknis yang memadai untuk memungkinkan evolusi perangkat lunak secara lancar. Selanjutnya akan disampaikan kepada Bang Jerry. Kepada Bang Jerry, dipersilahkan. Terima kasih kepada Rio. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu tentang contoh penerapan DSDM. Di mana misalnya sebuah perusahaan perangkat lunak menggunakan metode DSDM untuk mengembangkan sistem manajemen proyek. Mereka membentuk tim yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan seperti manajer proyek, pengguna akhir, dan analisis bisnis. Tim ini bekerja secara kolaboratif dan terus-menerus berkomunikasi untuk mengidentifikasi dan memahami kebutuhan pengguna. Tim menggunakan prototipe dan teknik pengujian yang cepat untuk mendapatkan umpan balik dari pengguna dan memastikan keberhasilan pengiriman produk yang adaptif. Selama iterasi berikutnya, tim terus beradaptasi dengan perubahan kebutuhan yang mungkin muncul dan melakukan pengembangan tambahan sesuai dengan prioritas bisnis yang ditetapkan. Dengan menerapkan DSDM, perusahaan dapat menghasilkan sistem manajemen proyek yang sesuai dengan kebutuhan pengguna, fleksibel terhadap perubahan, dan dikirimkan secara cepat dengan kolaborasi yang efektif antara tim pengembang dan pemangku kepentingan. Referensi dari jurnal kami yang pertama itu Dynamic System Development Method dalam perancangan sistem daring kerajinan khas daerah Marfu'ah 1 dan Irfan 2. Yang kedua, Dynamic System Development Method dalam membangun aplikasi data kependudukan pada Kelurahan Rantau Pulut dari Lili Rusdiana. Dan yang ketiga, implementasi Dynamic System Development Method pada sistem penanganan keluhan pelanggan studi kasus layanan TV kabel yang dikembangkan oleh Irwan Tanu Kusnadi, Reni Oktaviani, dan Aktif Supiandi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata baik materi, kurang materi, kami ucapkan terima kasih.